Halo anak-anak yang terkasih, salam jumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik. Temanya tentang kisah Yohanes Pembaptis. Siapakah dia? Mari kita pelajari ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk mengenal Yohanes Pembaptis dan mengikuti teladannya sebagai pewarta kebenaran demi pertobatan orang-orang berdosa. Amin. Nah, kita akan menyanyikan lagu bersama-sama ya. Siapa yang sudah tahu lagunya? Judulnya Do, Re, Mi. Tentunya nyanyian ini tidak asing bagi kita ya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Itulah dosamu, belakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silahkan dia masuk, dosamu dihapuslah. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya, sobatmu yang setia, lama menunggumu, silahkan dia masuk, dosamu dihapuslah. Nah, itu lagunya ya. Nanti anak-anak bisa menyanyikan lagi. Nah, anak-anak yang terkasih, lagu Do, Re, Mi tadi menjelaskan Do, dosa. Dosa adalah perbuatan melanggar perintah Allah. Orang berdosa akan menderita batin karena berada dalam kuasa iblis. Orang berdosa dapat dibebaskan dari iblis jika ia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Pertobatan disertai dengan kerelaan hati. Kita mohon kesadaran akan kesalahan kita dan terang untuk memahami sabdanya. Tuhan Yesus, sahabat yang setia untuk kita. Dia menunggu dan mempersilahkan kita masuk. Karena itu, segeralah bertobat jika kita telah melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan akan menghapuskan dosa kita. Percayalah, Tuhan mencintai kita. Anak-anak yang terkasih, marilah kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 18. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah,
dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleguk-leguk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu, melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami berbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, Yohanes Pembaptis adalah anak Zakaria dan Elisabet. Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan di daerah Sungai Yordan. Yohanes Pembaptis menyerukan agar kita segera bertobat dari kesalahan kita, sebab Tuhan Allah akan segera menghukum orang yang tidak mau bertobat. Bertobat berarti berhenti melakukan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar. Yohanes memberi tanda pada orang-orang bertobat dengan membaptis mereka. Setelah dibaptis, kita harus hidup dengan benar, mengikuti perintah Allah. Sesungguhnya Tuhan mengutus kita semua untuk berbuat seperti Yohanes Pembaptis, berani menegur orang berdosa agar bertobat. Anak-anak yang terkasih, kisah Yohanes Pembaptis
menyerukan ajakan pertobatan kepada setiap orang yang dijumpai, agar memperoleh anugerah keselamatan. Seruan ini ditujukan kepada kita semua. Dosa telah merusak relasi kita dengan Tuhan. Kita diundang untuk melakukan pembaharuan diri secara terus-menerus, berjuang untuk membuang segala hal, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Memang tidak mudah, karena pertobatan merupakan sebuah proses panjang yang harus dilakukan seumur hidup kita. Untuk itu, mari kita dengan rendah hati mengakui segala kekurangan, kerapuhan, dan kelemahan yang kita miliki. Mohon pertolongan agar kita dimampukan untuk mengubah arah hidup kita dan menjadikan hati kita tempat yang layak baginya, dan agar kita pantas menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup kebersamaan kita dalam pertemuan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami keberanian dan ketulusan hati untuk menegur orang yang bersalah, supaya kembali ke jalan yang benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang terkasih. Salam sehat selalu, dan semoga kita senantiasa menyadari akan Tuhan yang senantiasa mencintai kita. Dan kita akan selalu memperbaharui diri terus-menerus. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam jumpa di lain kesempatan. Berkah dalam.